pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan meringkas dua video yang baru saja saya tonton. Video yang pertama, kata siapa ekspor itu susah? Mungkin belum tahu saja caranya. Mungkin ekspor adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pengertian ekspor adalah mengeluarkan barang dari wilayah kebabenaan Republik Indonesia. Artinya, ekspor itu tidak harus besar. Kita mengeluarkan barang ke luar negeri. Mengapa ekspor itu penting? Yang pertama, menambah devisa negara. Kedua, membuka dan memperluas pasar. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, memperoleh keuntungan komparatif. Yang kelima, meningkatkan volume dan nilai penjualan. Keenam, mendorong pengembangan produk. Ketujuh, meningkatkan hubungan kerjasama antara negara. Kedelapan, memperkenalkan Indonesia dan produk-produknya. Mengapa ekspor? Yang pertama, karena pengusaha eksportir itu lebih survive di berbagai krisis. Yang kedua, negara yang unggul adalah negara yang mengandalkan ekspornya seperti negara Cina, negara Jepang, negara Korea, itu adalah negara-negara unggul. Yang ketiga, pengusaha eksportir adalah pionir dan unjangan tombak dalam membantu mengenalkan produk-produk dalam negeri menuju selera pasar global kepada para produsen, pengajian, petani, industri kreatif, dan lain-lain. Keempat, bahwa saat ini sudah banyak perjanjian perdagangan internasional. Free Trade Agreement dapat mengurangi sekat-sekat antara negara. Sehingga sudah tidak ada lagi sekat-sekat antara negara dengan adanya perbedaan bebas ini. Menurut Presiden Republik Indonesia, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi ada dua kunci utama, yaitu mengelola ekonomi dengan baik. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan ekspornya dan investasi. Bagaimana untuk menjadi eksportir? Yang pertama, tentunya harus ada pembelian di luar negeri. Yang kedua, ada produknya yang akan dijual, itu adalah poin utama. Langkah-langkah berikut adalah untuk menjadi seorang eksportir. Yang pertama, eksportir harus mempunyai badan hukum. Yang kedua, menyiapkan barang yang akan diekspor setelah ada pembelinya. Ketiga, membuat invoice, packing list, dan shipping instruction. Keempat, sertifikat halal untuk negara-negara muslim. Kelima, menyerahkan invoice packing list itu ke kurir shipping agent atau forwarder. 6. Terbit pemberitahuan ekspor barang dari Bea Cukai dan juga nota pemberitahuan ekspor NPE. Ketujuh, phytosanitary sertifikat dan fumigation sertifikat untuk produk pertanian. Kedelapan, pembuatan sertifikat of origin menggunakan VEB dan juga invoice packing list. Nah, setelah dokumen ekspor tersebut, artinya barang kita memang sudah siap kita berikan kepada pembeli di luar negeri untuk mereka rilis barangnya. Pastikan bahwa encounter dan payment termnya sudah sesuai, sehingga itu cari yang paling aman untuk payment termnya. Kira-kira begitulah langkah-langkah untuk menjadi eksportir. Video yang kedua, cara ekspor barang untuk pemula. Cara UMKM ekspor ke luar negeri. Yang pertama, jika ekspor kecil bisa melalui marketplace seperti Shopee, tetapi jika melalui Shopee memang memiliki keterbatasan. Misalnya saja negara tujuan yang di-cover Shopee pada saat ini baru Singapura, Malaysia, dan Filipina. Selain itu, hanya bisa ekspor yang ukurannya relatif kecil. Jika ekspor skala besar memang harus dilakukan sendiri. Cara menjadi eksportir. Pertama, bisnis harus terdaftar dulu di badan usaha seperti CV firma dan PT yang mempunyai NPWP dan izin usaha resmi.
Yang kedua, untuk mempermudah proses ekspor, pastikan informasi konsisten supaya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, jika sudah mulai ekspor, maka wajib memberikan laporan realisasi ekspor rutin kepada dinas bertindak dan instansi berkait setiap 3 bulan. Laporan tersebut juga harus disahkan oleh bank, dipisah dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggaan pajak, tidak terlibat tunggaan perbankan, dan juga tidak terlibat masalah KBN. Jika masih ragu ekspor sendiri, bisa cari mitra eksportir dengan bagi hasil, tetapi keuntungan kita dapatkan tipis karena harus dibagi dengan mereka. Sebelum menjadi eksportir, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, harus cek daftar barang yang dilarang atau dibatasi ekspor. Yang kedua, ada syarat tambah untuk makanan dan minuman. Strategi untuk mendapatkan pembeli yaitu yang pertama, tentukan negara tujuan. Yang kedua, siapkan marketing gate. Yang ketiga, tentukan harga yang tepat. Yang keempat, memiliki website. Yang kelima, mengikuti pameran. Yang keenam, manfaat fasilitas pemerintah. Yang ketujuh, aktifkan mencari pembeli. Tahap-tahap ekspor dalam menggunakan letter of credit. Yang pertama, proses pembuatan kontrak penjualan, proses pembukaan letter of credit. Yang ketiga, proses pengiriman barang. Keempat, proses pencairan uang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.